Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Arda Purnama Tutorial Channel. Kali ini saya ingin berbagi aplikasi untuk learning management system, dan menurut saya aplikasi ini punya kelebihan dibanding dengan aplikasi yang lainnya. Aplikasi ini gratis tentunya dan bisa diinstal di HP dan juga digunakan di laptop. Lalu apa kelebihannya? Aplikasi ini kecil, hanya 17 MB, jadi tidak berat digunakan di HP dan punya web meeting di dalamnya. Web meetingnya tidak dibatasi jumlah pesertanya, tidak dibatasi durasinya, dan bisa merekam. Nah, aplikasi ini menurut saya cocok sekali digunakan untuk pembelajaran secara daring. Bagi Bapak Ibu yang ingin download aplikasi ini, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, lalu apa ini nama aplikasinya? Aplikasinya bernama Teachmin. Saya akan jelaskan mulai dari cara installnya dan sampai pada fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, mari kita install terlebih dahulu. Oke, kita install aplikasinya. Kita buka Play Store. Nah, kemudian ketik Teachmin. Kita install. Aplikasinya kecil, hanya 17 MB, dan yang download sudah lebih dari 10 juta. Dan ya, ini berarti aplikasinya memang bagus ya. Nah, ini aplikasinya sudah terinstall. Oke, kita buka. Nah, jadi aplikasi ini adalah buatan dari India ya. Nah, ini muncul pilihan bahasa yang ingin kita pakai. Mau pakai bahasa Inggris ya silahkan dipilih yang ini. Kalau mau pakai Indonesia ya ini, diklik bahasa Indonesia, kemudian klik lanjutkan. Nah, kemudian diminta masukkan nomor ponsel yang aktif tentunya ya. Nah, kemudian klik kirim OTP ya. Nanti akan dikirimi kode melalui WA. Ya, kalau WA-nya aktif dan nomornya aktif dan WA-nya aktif, maka akan dikirimi WA. Nah, ini dikirimi WA. Oke, saya buka dulu. Oke, kalau sudah dimasukkan kodenya, klik lanjutkan. Nah, maka aplikasi siap untuk digunakan. Nah, kebetulan ini saya sudah membuat akun. Namanya Arda Purnama Putra ya. Ini bisa diganti fotonya, juga bisa ditambahkan foto sampul ya. Kalau mau mengganti silahkan klik izinkan, nanti akan mengakses galeri gitu ya. Kemudian bisa diberikan tentang diri Anda ya, profil singkat gitu. Oke, ini saya sudah membuat 2 kelas ya, coba-coba ya. Untuk membuatnya klik ini, buat ruang kelas. Silahkan dimasukkan nama kelasnya, misalnya kelas 3. Kemudian pelajarannya misalnya sama udah matematika misalnya. Nah, kalau ini kelas 3 pakai yang kelas ini, kemudian buat ruang kelas. Nah, ini bisa mengundang siswa menggunakan kode ini kalau misalnya siswa sudah menginstal aplikasi Teachmin ini, atau bisa klik undang siswa ini, nanti diberikan link ya yang bisa dikirimkan melalui WhatsApp gitu ya, dan sudah ada pesannya seperti itu. Nah, kalau nanti ada siswa yang mau masuk atau mau join ke kelas, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ada satu permohonan siswa masuk gitu. Kalau kita klik enroll, berarti siswa itu masuk ya. Untuk menyetujui siswa itu menjadi anggota di kelas ini, klik yang enroll. Nah, ini berarti sudah ada satu siswa yang masuk di kelas offering A5A. Nah, ini bisa membuat jadwal ya, mau kelas live-nya kapan, mau sesi tanya jawab kapan, pekerjaan rumah kapan, mau ada tesnya kapan gitu ya. Ini bisa dijadwalkan. Nah, misalnya untuk jadwalnya itu hari Senin jam 9 sampai 10, oke. Selasa juga gitu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke.
Nah, sudah jadi ya jadwal pembelajarannya Senin sampai Jumat ini. Nah, ini perlu saya beritahukan bahwa jika belum ada siswa yang masuk di sini, maka jadwal tersebut belum muncul. Ini saya tunjukkan di kelas yang baru saya buat tadi, kelas 3 ini. Nah, hanya ada pengaturan seperti ini ya, pekerjaan rumah, tes, kelas live, dan studi. Belum ada jadwal. Nah, di sini juga bisa menambahkan kehadiran ya. Di sini kita bisa lihat kehadirannya. Tinggal diklik tandai kehadiran ya. Siapa saja yang masuk gitu ya. Kalau masuk berarti P ya, kalau enggak masuk berarti A gitu ya. Kemudian bisa ditambahkan detail ruang kelasnya. Nah, ini misalnya mau ditambahkan ruang kelas ini. Nah, misalnya gitu. Oke, sudah ditambahkan deskripsinya tentang diri. Saya adalah dosen di Universitas Negeri Malang, prodi PGSD. Oke, udah perbarui. Sudah detail tentang ruang kelas dan deskripsi sudah saya tambahkan. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan di aplikasi ini? Ini ada tab siswa, ini daftar siswa, kemudian ada pekerjaan rumah. Ini kalau menginginkan ada tugas-tugas yang dikirimkan. Kemudian juga bisa ada tes. Nah, tes ini bisa soal-soal pilihan ganda gitu ya. Kemudian ada bahan studi, ini bisa dibuat per folder gitu ya, pertemuan 1 sampai berapa gitu. Kemudian obrolan ini bisa menggantikan WA ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi ini, WA-nya nanti nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Notifikasinya juga akan muncul di aplikasi ini. Nanti akan muncul notifikasi jika ada chat dari siswa atau chat di grup. Nah, ini untuk grupnya, offering ini ya, di sini bisa chat dengan grup kelas. Ya, ini akan bisa dilihat oleh seluruh siswa dan kita bisa chat pribadi dengan salah satu siswa gitu ya. Nah, ini luar biasa, berarti fiturnya WhatsApp sudah tercover di sini. Kemudian ada papan pengumuman. Nah, untuk mengumumkan misalnya besok mau apa, ujian atau apa. Ini contoh sudah saya buatkan, besok ada ujian gitu ya. Kemudian ada perekaman. Nah, ini adalah hasil dari rekaman web meeting yang sudah saya lakukan, itu ada di sini. Nah, ini memang spesialnya dari aplikasi ini adalah di web meetingnya. Dengan aplikasi ukuran 17 MB itu sudah ada aplikasi untuk web meeting, ini luar biasa menurut saya. Cara untuk memulai web meetingnya, ditekan tombol mulai live ini ya, yang warna kuning ini. Nah, ini bisa mode landscape dan mode portrait ya. Saya pilih yang portrait aja. Saya klik mulai live. Nah, seperti ini tampilan dari web meetingnya ya. Jadi kalau tidak disentuh dia akan full screen seperti ini. Kalau disentuh dia akan menampilkan fitur-fiturnya. Nah, fitur apa saja ini yang disediakan dari web meeting ini? Ada fitur bagikan. Nah, ini bisa membagikan papan tulis. Nah, ini Bapak Ibu misalnya menjelaskan matematika perkalian gitu. Bapak Ibu bisa menulisnya di sini gitu ya. Nah, ini juga ada pengaturan lainnya ya, misalnya warnanya diganti, kemudian ini juga ada stabilo, kemudian ada pointer, juga bisa membuat bangun datar ya gitu. Kemudian ini pengaturan ukurannya ya, ukuran pensilnya. Nah, ini dan ini bisa disimpan ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu menulis di sini ya. Ini bisa disimpan, ini diklik ya, ini ya save ini. Nah, ini akan muncul di sini ini ya, dan nanti akan ada di dalam LMS ya. Kemudian ada fitur, nah ini disimpan dulu ya. Oke.
Tentunya ini juga bisa membagikan layar ya, share screen. Kalau ini pakai HP berarti layar Androidnya. Kemudian juga bisa membagikan gambar, bisa membagikan PDF gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan file PowerPoint, berarti silakan install di Androidnya untuk aplikasi untuk membuka PowerPoint dan bisa di share layarnya. Oke, kemudian ini juga ada fitur bisukan semua. Jadi kalau misalnya siswa rame ya, bisa langsung klik ini, langsung mute semua. Nah, kemudian ini juga ada obrolan ya, seperti biasa bisa chat gitu ya di aplikasi web meeting ini. Dan juga ada ini raise hand ya. Siapa yang angkat tangan akan keluar ya di sini kalau diklik. Kemudian ada tambahan. Nah, ini yang saya suka juga dari aplikasi web meetingnya ini adalah adanya fitur polling ya, polling live. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui keaktifan siswa dalam web meeting. Nah, misalnya Bapak Ibu, ketika web meeting ini tidak mewajibkan siswa untuk menyalakan kameranya, Bapak Ibu bisa tetap mengecek keaktifan siswa ya, atau atensi siswa terhadap materi yang Bapak Ibu ajarkan melalui web meeting dengan cara diberikan polling secara live ini. Nah, caranya gini, jadi Bapak Ibu melontarkan pertanyaan secara lisan kepada siswa dan pertanyaannya berupa pilihan ganda, bisa 4 pilihan ganda ya, opsi jawabannya 4 A, B, C, D. Nah, misalnya pollingnya itu durasinya 30 detik dan jawabannya adalah yang C. Jadi saya memberikan pertanyaan, kemudian saya berikan opsinya 4. Nah, saya minta siswa untuk menjawabnya. Oke, ini saya luncurkan polling. Nah, ini nanti siswa harus menjawab soal yang Bapak Ibu berikan secara lisan tadi. Nah, nanti akan ketahuan dari polling itu siapa siswa yang tidak menyimak atau siapa siswa yang tidak mengikuti web meeting ya. Kalau dimatikan, ini kan kita nggak bisa tahu ya apakah siswa itu memang benar-benar mendengarkan web meeting kita ya atau tidak. Kalau misalnya dinyalakan kameranya ya bisa saja, tapi kan kalau dinyalakan terus maka paketan data siswa itu cepat habis. Nah, ini kalau sudah selesai waktunya akan kelihatan siapa yang menjawab benar, yang dijawab apa saja, yang tidak dijawab apa, dan kelihatan ya nanti siapa yang tidak menjawab gitu ya. Jadi ini bisa mengetahui siswa mana yang tidak mengikuti web meeting gitu, walaupun kameranya dimatikan. Ini salah satu fitur yang saya sukai. Kemudian ini juga bisa direkam ya, sudah gratis, tidak ada pembatasan waktu, tidak ada pembatasan jumlah, dan bisa direkam ya. Nah, ini hasil rekamannya akan masuk di HP ya, nanti bisa dilihat di bagian perekaman. Kemudian di pengaturan ini juga sangat berfungsi supaya kalau misalnya siswa menyalakan kamera itu tidak terlalu banyak kuota yang habis karena dia menyalakan kamera, karena kualitas gambarnya diturunkan gitu ya. Kemudian ada stream YouTube ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya channel YouTube dan ingin live streaming, tinggal masukkan saja kunci live streamingnya di sini, kemudian klik mulai live stream, nanti akan langsung live streaming di YouTube channel Bapak Ibu. Kemudian ada juga fitur untuk kontrol siswa. Nah, ini juga bisa membantu. Kalau misalnya siswa tidak diizinkan untuk mengaktifkan video, maka ini dimatikan saja. Nah, misalnya tidak mengizinkan siswa untuk ngobrol dengan teman-teman yang lagi web meeting, ini dimatikan saja. Kemudian juga ini misalnya siswa tidak boleh menyalakan mikrofonnya, ini dimatikan saja, maka siswa tidak bisa menyalakan
mikrofonnya. Ini berarti akan berubah menjadi seperti Zoom webinar nantinya gitu ya. Jadi siswa tidak bisa menyalakan mikrofon dan tidak bisa menyalakan video gitu ya kalau ini dimatikan. Nah, pengaturan ini juga membantu sekali ini bisa mengontrol ini ya web meeting dengan maksimal nantinya. Kemudian ini juga bisa dipin ya seperti biasa, mana yang mau ditampilkan ya dipin gitu. Kemudian juga bisa diubah kameranya, pakai kamera depan atau kamera belakang, pilih yang itu. Kemudian juga bisa di rotate ya, landscape seperti ini. Oke, ini salah satu fitur yang saya sukai di aplikasi ini. Ini kalau mau keluar, diklik keluar itu bisa klik yang akhiri kelas untuk semua, nanti semua siswa akan keluar. Nah, jadi aplikasi ini memang spesialnya di web meetingnya ini. Kalau untuk mengubah background, memang aplikasi ini tidak menyediakan fitur itu. Dan menurut saya memang tidak perlu mengubah background, karena kalau mengubah background, guru tidak bisa mengetahui siswa itu lokasinya di mana. Itu kan jangan-jangan siswa posisinya sedang ada di warung atau mungkin di tempat PlayStation atau gimana gitu ya. Itu nggak bisa ketahuan kalau bisa diganti backgroundnya, itu bisa mengelabui gurunya. Nah, ini di web meeting ini fitur itu tidak diadakan ya. Jadi menurut saya lebih cocok seperti itu. Nah, demikian tadi tutorial yang bisa saya bagikan kali ini. Menurut saya aplikasi ini sangat cocok sekali digunakan untuk mengelola kelas ya, dibandingkan dengan Google Classroom atau Edmodo, karena aplikasi ini punya fitur yang menurut saya luar biasa. Web meetingnya sudah gratis, tidak dibatasi jumlah peserta, tidak dibatasi durasinya, dan bisa merekam. Nah, aplikasi ini kalau Bapak Ibu ingin mendownloadnya, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa klik like dan subscribe channel saya, dan tentunya nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.